warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan antarmuka aplikasi jasa pengiriman barang bernama JNB. Dengan anggota kelompok 1 Aska Brilian, 2 Christian Immanuel, 3 Kevin Ardianto, 4 Muhammad Abdul Haris, dan yang kelima saya, Pipin Anjarwati. Yang pertama yaitu konsep. Jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya dikarenakan maraknya belanja dan transaksi online menggunakan internet. Namun, terkadang timbul sebuah kekhawatiran, keresahan, dan kerap bertanya-tanya. Sebagai pengirim atau penerima, ingin sekali mengetahui barang yang kita kirim atau akan kita terima sedang di mana. Sudah dekat apa belum? Apa kurir mengantar di alamat yang benar, dan sebagainya. Dari permasalahan di atas, dapat diasumsikan bagaimana jika suatu layanan jasa pengiriman barang mempunyai fitur live tracking pada saat kurir mulai mengantarkan barang dan fitur chat kepada kurir jika kurir mempunyai pertanyaan seputar lokasi si penerima dan juga menginformasikan kurir tentang patokan alamat. Aplikasi jasa pengiriman barang yang kami rancang ini bernama JNB. Nama JNB ini memiliki makna yaitu singkatan dari jasa ngirim barang. Aplikasi JNB yang kami buat ini memuat tampilan fitur yang bisa melacak keberadaan paket, mengetahui lokasi kurir secara real time atau fitur live tracking, bisa berinteraksi dengan kurir melalui fitur chat, perkiraan waktu sampainya kurir ke tujuan pengiriman, kemudian mengetahui data penerima, mengetahui identitas kurir, serta tampilan user interface yang menarik dan mengandung unsur kearifan lokal, yakni tampilan dengan background batik. Perpaduan warna ungu dengan warna putih yang merupakan kombinasi warna terbaik untuk sebuah tampilan website. Yang kedua yaitu flowchart. Di sini, gambaran dari mulai, kemudian tampilan layar menu utama, kemudian memilih menu cek resi, cek tarif, JNB Nerbi atau history. Yang dimana ketika kita memilih cek resi, akan muncul tampilan masukkan nomor atau scan, kemudian masukkan email dan password. Pada tampilan cek tarif, akan muncul detail info dan track info. Pada tampilan JNB Nerbi, akan tampil sebuah map dan fitur chat. Juga ada pintasan detail info dan track info. Pada bagian history, mengenai informasi bahwa paket telah tiba. Selanjutnya Mas Aska. Saya di sini akan lanjutkan presentasi dari kelompok. Yang pertama, desain interface menu utama. Di bagian kiri atas terdapat tombol akun yang berisi profil data pengguna. Kemudian yang kedua, kanan atas tombol pengaturan berisi pengaturan bahasa. Kemudian layout paket yang sedang dalam tujuan dan proses. Kemudian tombol cek rasi menuju bagian menu resi. Kemudian tombol cek tarif menuju bagian informasi dan tarif pengiriman. Kemudian tombol Maps JNB menuju bagian peta, live tracking dan informasi tentang kurir dengan fitur chat. Kemudian tombol history menuju bagian informasi pengiriman barang yang telah sampai. Kemudian tombol My COD berisi bagian informasi pengiriman barang yang melalui sistem COD, yaitu Cash of Delivery. Yang terakhir wallet berisi bagian informasi saldo yang dimiliki pengguna. Desain interface menu cek resi. Terdapat 4 tombol. Tombol yang pertama kiri atas yaitu tombol kembali, digunakan untuk menuju ke halaman menu utama. Kemudian kolom cek resi menampilkan nomor cek resi. Kemudian tombol scan untuk melakukan scanning pada QR code. Kemudian yang terakhir tombol angka untuk mengetik nomor resi.
ketiga, desain interface menu akun atau login. Yang paling atas di sini kolom email yang digunakan untuk menampilkan akun email pengguna. Kemudian bawahnya yang kedua kolom password menampilkan password dari akun pengguna. Yang ketiga tombol lupa password digunakan untuk mereset password. Tombol masuk untuk menuju tampilan setelah login. Kemudian tombol masuk dengan Google yang bertujuan untuk melakukan login melalui akun Google. Yang terakhir, tombol masuk dengan Facebook untuk melakukan login melalui akun Facebook. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Mas Haris. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari presentasinya Mas Aska. Di sini terdapat tombol kembali, di mana tombol kembali ini untuk kembali detail info, track info, tampilan informasi pengiriman barang. Di sini akan mengampilkan informasi pengiriman barang, contoh tanggal yang akan barang itu datang dan sebagainya. Tarif pengiriman yaitu nominal barang yang akan kita pesan. Isi dari tampilan menu JNB NIRB sebagai berikut. Terdapat aplikasi peta di dalam aplikasi JNB ini. Tombol chat yaitu untuk menghubungi kurir yang akan mengantar barang kita. Tampilan informasi pengirim barang telah sampai. Di sini terdapat tampilan informasi pengiriman barang apabila barang tersebut telah sampai ataupun barang tersebut dalam perjalanan. Share yaitu membagikan lokasi, alamat apabila barang tersebut telah mendekati lokasi yang akan disampaikan. Halaman ini adalah tampilan utama di mana user akan mengakses fitur-fitur yang mereka ingin gunakan, mulai dari cek resi, cek tarif, dan lain sebagainya. Halaman ini terdapat salah satu fitur yang berguna jika user telah login, yaitu fitur yang menunjukkan paket yang sedang diproses. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Haris. Tampilan menu cek resi. Pada halaman ini terdapat satu tombol fax yang jika ditekan akan membawa user ke dalam fax yang akan membantu user jika ada pertanyaan mengenai resi, cara meng-scan resi, dan lain-lain. Mengapa saat nomor resi belum diisi, tombol scan-nya menyala? Sebenarnya saya ingin agar user lebih memakai scan daripada mengetik ulang resi untuk yang memakan waktu yang lebih lama. Namun jika user tetap ingin mengisikan nomor resi, tetap bisa.
Mengapa saat nomor resi telah diisi, tombol scan-nya tidak menyala? Ketika user telah mengisi nomor resi, jika tombol scan dan cek resi ketika sama-sama menyala, user berkemungkinan besar akan salah menekan tombol. Menurut saya, jika user telah mengisi nomor resi, user tidak akan melakukan scanning lagi. Jadi lebih baik tombol scan di start agar user tidak salah menekan tombol. Tampilan menu akun atau login. Pada halaman ini saya memilih untuk membuat desain yang sangat simpel dan sangat umum jika diketahui orang-orang. Dengan memasukkan alamat email dan password, terdapat fitur Remember Me. Jika Anda lupa password dan terdapat fitur Forgot Password jika Anda ingin mereset password Anda. Anda juga dapat masuk melalui akun Google ataupun Facebook. Dengan adanya fitur ini dapat memindahkan pengguna dalam proses masuk untuk mengakses aplikasi JNB. Tampilan menu cek tarif. Detail info bagian pertama adalah bagian dikirim dan waktu. Pada bagian ini, user akan diberikan informasi mengenai tanggal, bulan, tahun, dan waktu saat paket dikirim. Bagian kedua adalah bagian alamat dan tujuan pengiriman. Pada bagian ini, user akan diberikan informasi mengenai siapa pengirim, penerimanya, asal dan tujuan paketnya. Bagian ketiga adalah bagian informasi yang mendetail mengenai paket dan jasa pengiriman. Bagian keempat adalah bagian informasi tentang total tarif dari pengirim yang berisi total biaya dari pengirimnya barang. Track info. Pada halaman ini user diberikan informasi di mana letak paketnya berada, sedang dalam proses apa, dan proses yang belum. Yang lebih spesifikasi dalam penulisan proses sedang dilakukan paket sebelumnya. Terdapat tombol respon yang dapat digunakan jika paket track di suatu proses dan tempat dengan waktu yang cukup lama atau terdapat sesuatu yang salah pada detail informasi. Dilanjut Mas Christian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan lagi di bagian tampilan menu JNB Nearby. Di live tracking, halaman ini adalah halaman yang akan muncul ketika kurir sudah mulai menuju ke alamat tujuan pada resi Anda. Halaman ini bertujuan untuk mempermudah user dalam mengetahui posisi kurir yang membuat user lebih merasa lega, karena mungkin jika tadinya user mau pergi ke suatu tempat, jadi bisa ditunda karena mengetahui kurir sudah dekat. Pada halaman ini juga terdapat fitur chat yang akan membantu kurir jika kurir tersesat atau sekedar ingin mengetahui patokan dan detail alamat yang lebih lengkap. Dan fitur ini juga dapat membantu user jika ingin memberikan informasi penting. Misalnya, penerimanya nanti akan berbeda dari yang dicantumkan. Selanjutnya, pada tampilan menu history, halaman ini merupakan halaman yang sama dengan halaman yang sebelumnya. Namun akan terdapat bottom sheet yang akan berisikan informasi jika paket yang dikirimkan telah sampai. Pada halaman ini juga terdapat informasi penerima, tanggal, waktu sampainya paket,
dan juga tangan penerima dan kurir. Karena saya sering melihat pembeli memberikan screenshot halaman buktinya kepada penjual untuk menginformasikan kalau barangnya telah sampai sebagai testimoni, saya memikirkan fitur yang kemungkinan bisa membantu user dalam permasalahan ini. Jadi, di halaman ini saya memberikan fitur share untuk memudahkan user untuk membagi informasi mengenai sampainya paket. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya masih kurang dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.